Beda. 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 Experience-nya beda. Alam yang kayak begini. Gue bingung sih mau ngajak. Indonesia tidak hanya Jakarta. Indonesia tidak hanya Pulau Jawa. Sabang sampai Merauke. Indonesia tidak hanya hiburan-hiburan perkotaan. Miangas sampai Pulerote. Clear? Clear. Let's dive. Oke. Deep Divers, welcome to Deep and Deep. Bersama Adam Kurniadi Lukman alias Adam Palbat dan Arya @Arya_Anugraha. Ya, ketemu lagi kita, Dam. Ketemu lagi. Ya, setelah berapa saat kemarin kita sudah muncul di YouTube. Mudah-mudahan teman-teman tidak lupa ya untuk nge-like, subscribe, share, komen kalau ada ya. Iya. Gitu ya. Jadi kita lanjut hari ini ngobrolin apa nih, Dam? Hari ini gue kepikiran buat ngobrolin. Kita kan diver. Yuk. Kita kan dive pro. Tapi fenomena yang muncul di kepala gue yang jadi pikiran adalah kenapa orang Indonesia kebanyakan, ya paling tidak kalau kita ngeliat dari di yang Jakarta aja, Ya. kebanyakan takut laut. Takut laut dan tidak diving pasti ya. Iya, itu maksud gue. Ya. Mungkin takut laut relatif kali ya. Iya. Bagus juga ya. Iya, tapi pertanyaan besarnya adalah kenapa orang-orang Indonesia nggak diving? Nggak diving ya. Sementara kalau di kepala gua kemarin kebetulan baru research tentang kondisi geografis, profil geografis Indonesia. Terus kemarin ada artikel dari money.co.uk kalau nggak salah yang bilang bahwa Indonesia adalah negara yang paling the most beautiful country. The most beautiful country. Dengan profile salah satu yang gua garis bawahi di Instastory gua adalah coral reef yang paling banyak, area coral reef yang paling besar. Oke, itu ya. Jadi secara logika ini tempat naik hajinya para diver. Ya. Oke. Ya, jadi ini memang suatu topik yang menarik ya. Ini kita diving, mungkin Adam udah berapa lama diving dan? Gue baru start diving itu 2017. 17 ya. Mei. Gua 2010 sih juga baru start diving. Alasan kita tentu kenapa kita diving punya alasan yang bermacam-macam ya. Iya. Tapi memang waktu dulu saya pertama-tama belajar diving kan, saya tuh dapat anekdot atau apa ya, kiasan atau inilah lucu-lucuan itu disampaikan oleh salah satu orang terkenal. Dia bilang gini, kalau kamu orang Indonesia tidak diving, itu sama seperti orang punya mobil Ferrari atau Lamborghini, mobil yang keren itu, tapi cuma ditaruh di garasi. Oke, gue setuju. Jadi mobil keren ya, kita tahu sendiri Ferrari ya harusnya dipakai buat di jalan, paling nggak di setir ya. Ini ditaruh garasi doang. Nah, orang Indonesia kalau nggak diving itu seperti itu gitu loh, seperti orang punya mobil Ferrari tapi ditaruh hanya di garasi saja gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena Indonesia tadi ada bilang kan surganya atau kiblatnya diving, orang diving. Gitu ya. Memang betul sih. Kalau kita baca-baca juga itu ya, saya baca dari beberapa artikel, ada misalnya dari WWF atau dari banyak lah LSM dan juga lembaga-lembaga internasional itu menyebutkan coral triangle. Pernah dengar nggak? Coral triangle ya? Coral triangle. Ya. Jadi segitiga koral. Nah, Indonesia itu, sebagian besar Indonesia itu masuk dalam segitiga koral. Jadi kalau bentuknya segitiga, nanti bisa dilihat ya, nanti saya munculin gambarnya itu segitiga. Utaranya itu segitiga gini ya, utaranya Kepulauan Filipina. Oke. Sebelah sisi satunya ya antara Sumatera Jawa, ya sebenarnya batasnya relatif sih. Iya. Kemudian sebelah timurnya Raja Ampat, Papua Nugini lah sampai Papua gitu ya. Oke. Itu adalah suatu triangle di mana menurut riset para ahli ini ya
marine life gitu ya, itu di situ koral terbanyak dari sisi spesies maupun dari sisi jumlah atau abundance, dari jumlah per spesiesnya itu paling banyak di segitiga itu, coral triangle. Otomatis kalau koralnya bagus, pasti bukan turunan ya, tapi rantai makanan berikutnya kan ikan koral dan seterusnya sampai apek predator. Gitu. Ya karena kalau menurut pengakuan teman-teman gue yang udah trip di luar negeri pun, katakanlah yang namanya paling santer apa sih, Red Sea. Red Sea ya. Teman gue sendiri bilang ketika dia LOB di sana, ketika dia LOB ada satu site yang ketika mereka mau turun, guide-nya nih briefingnya berapi-api, ini site paling bagus coral ini. Ekspektasi teman gue udah tinggi dong. Tapi begitu turun, dia sama temennya kayak pas naik, bagus nggak? Ya bagus sih. tapi ya udah gitu. Gitu ya. Nah teman gue berinisiatif buat nanya ke guide-nya, ke instrukturnya. Tentu dengan bahasa yang paling sopan. Dia bilang, bro sorry nih, gue penasaran, ini emang profil koralnya beda sama yang di Indonesia apa gimana ya? Guide-nya bilang, lu ngomong apple to apple, jangan nama Indonesia. Oh, jadi guide di sana di Red Sea juga bilang, kalau bicara lokasi diving jangan dibandingkan dengan Indonesia. Gitu ketika kita ngomongin koral, Indonesia juara. Ya. Itu menurut pendapat mereka ya. Iya. Tapi kita sendiri orang Indonesia kok banyak nggak tahu ya. Nah itu, bahkan seorang Jonathan Bird di Blue World TV, gue lupa dia ngomongnya di Blue World TV apa di pas dia jadi tamu di Dive Talk, dia ngomong ketika kita ngomong tujuan buat diving, dia nomor satu untuk koral Indonesia. Indonesia ya. Indonesia. Oh, iya. Ya tentu yang lain-lain disebut kayak Palau, kayak Caribbean, Red Sea. Bisa yang sering juga disebut karena industri divingnya maju di Great Barrier Reef, Australia Utara Timur. Kan ada Great Barrier Reef itu yang sangat terkenal karena barrier reefnya sangat panjang. Ternyata juga kalau menurut riset bisa jadi coral triangle yang di Indonesia itu lebih bagus, lebih Great Barrier Reef. Great Barrier Reef dari yang gue tonton di, gue lupa Netflix. Katanya udah berapa puluh persen itu udah hancur. Ya itu mungkin topik juga di Indonesia juga, kita punya banyak problem kayaknya juga dengan kaitannya dengan degradasi kondisi koral karena macam-macam faktor ya. Nanti mungkin kita bicarakan itu. Ya kembali lagi ke pendapat banyak orang ya, gue sendiri kebetulan gue pernah ke Red Sea. Ya, tapi bukan dari Mesir, gue diving yang dari Arab Saudi. Oke. Ya masuk Red Sea juga ya. Ya memang dive bootnya nice, cuman dive guide-nya kurang nice, bla bla bla. Itu mungkin nanti kita cerita lagi mengenai itu ya, bagaimana Indonesia dari sisi pelayanan divingnya jauh lebih bagus. Walaupun di sana bootnya bagus banget kan, bootnya bagus banget, keren banget, tapi pelayanannya kurang. Terus divingnya ya susu lah, memang biasa aja. Jelek banget enggak sih pas waktu itu yang gue lihat di situ ya. Itu kita naik boot dari pantai itu kira-kira hampir sejam mungkin ya. Wah mana lewat prosedur douane, periksa paspor segala macam, ribet juga, dia harus ngelapor bla 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 gitu kan. Takutnya nanti lari ke Afrika atau mana gitu kan. Atau gimana, nggak ngerti juga ya. Tapi divingnya sih biasa aja, maksudnya Indonesia jauh lebih bagus lah. Banyak spot-spot di Indonesia yang memang jauh lebih bagus. Waktu itu saya ke sana bukan karena saya pengen diving, karena dibayarin. Ada saudara tinggal di sana, lu kan diving nih, gue bayarin diving biar tahu di sini. Ya udahlah, ya namanya rezeki ya. Iya benar. Biar tahu juga. Itu satu pengalaman gue pribadi gitu ya. Memang ya di diving di Indonesia lebih bagus lah memang. Kedua, gue juga sering ketemu, kita kan kalau trip diving ke Weh atau ke Bali atau ke Gili lah yang banyak tamu-tamu asing ya. Weh sama Gili gue belum pernah. Oh, belum pernah. Oh di Weh itu waktu itu ya, gue tahun berapa ya, awal-awal gue diving lah. Pertama kali ke Weh ya. Itu udah kayak di negeri orang karena tamunya asing semua. Tamunya hampir semua asing, orang Indonesia ini 1-2 gitu ya. Nah, terus gue tanya, dan mereka rata-rata long stay dong.
Jadi si tamu asing ini udah berapa lama di WE? Oh 1 bulan. Wah 1 bulan. Di Indonesia udah 1 bulan. Saya di WE udah 1 minggu. Abis dari Raja Ampat, abis dari Wakatobi, abis dari mana-mana, dari apa Komodo dia sebutin kan. Terus saya bilang kan, wah enak dong kamu bisa lama diving. Tahu nggak jawabnya apa? Lah kamu lebih enak sebagai orang Indonesia. Anytime kamu bisa diving. Kalau dia mungkin katanya dalam setahun itu diving memang 1 bulan dia bisa liburan, mungkin di negaranya musim dingin gitu ya. Betul. Tapi mungkin dalam 1 tahun dia hanya bisa waktu itu aja. Kalau kamu orang Indonesia, kamu anytime mau diving tinggal deket udah bisa diving gitu kan. Dan itu miris. Itu pendapat mereka. Dan itu mirisnya, Raja Ampat yang ngebuka siapa? Ya memang asik. Komodo yang ngebuka siapa? Ya memang industri diving kalau nggak salah memang masih, kalau saya pribadi ya 80% lah. Iya makanya, dan 70% sampai 80% masih asing memang. Dan gue pernah dengar ini, gue lupa dari siapa, tapi dibilang somehow yang punya mindset untuk gue pengen investasi bikin dive resort di tempat terpencil, itu hanya orang asing. Orang Indonesia nggak berani. Gue dapat untungnya gimana? Ya, jadi, kenapa? Aduh. Rupanya kalau kita lihat atau kita pelajari dari mereka ini ya investor-investor asing ini, mereka udah bisa melihat potensinya. Makanya kenapa orang Indonesia enggak gitu? Mungkin dalam proses kali ya, mudah-mudahan dalam proses gitu ya. Tapi kan mungkin industri diving kalau agensi mulai standarisasi sekitar tahun 60 ya, 59 60 ya di Amerika. Berarti diving udah berapa tahun tuh? Industri diving udah 60 tahun 60 tahun ya? Iya. Udah 60 tahun lebih ya. Indonesia mungkin berapa puluh tahun terakhir mulai berkembang. Seharusnya memang lebih banyak ya diver Indonesia. Harusnya. Usaha dan divernya gitu ya. Iya betul, logikanya begitu, karena ya orang-orang luar negeri pada, lu sebut deh Taiwan, Cina, Eropa, pada nyari kemari. Iya betul, memang divingnya kesini ya. Pada explore di mari. Betul. Kenapa orang Indonesia enggak gitu? Kenapa ya? Ini kegelisahan gue sih sejujurnya. Kayak gue ngajakin orang-orang diving gitu, most of them reaksinya pasti gue takut laut, gue takut kedalaman. Ya sebenarnya kan wajar ya orang takut laut, takut kedalaman. Wajar. Kalau bukan tinggalnya di pinggir laut atau bukan orang yang sering berasosiasi dengan laut. Wajar. Cuma gue bingung, sumpah gue bingung. Ini kegelisahan gue banget sih. Kayak lu orang Indonesia, lu punya dalam tanda kutip fasilitas sebanyak ini, dari ujung barat sampai ujung timur, laut di mana-mana, coral reef areanya sebanyak itu, seluas itu, tapi kok lu nggak manfaatin? Ya. Mungkin kalau menurut gue pribadi sih mungkin ada sisi sosiologi, tradisi, sejarah mungkin ya, atau mungkin juga terkait dengan Indonesia sebagai negara yang katanya baru sedang berkembang ya. Tapi mungkin teman-teman kalau yang dengar atau lihat podcast ini, kasih komentar deh kenapa orang Indonesia belum banyak yang diving, kira-kira apa ya sebabnya gitu ya menurut Anda? Ya, dan mostly lagi selain ketakutan, satu hal yang gue perhatiin membuat orang Indonesia, katakanlah nggak usah orang Indonesia deh, orang Jakarta deh, pada nanya-nanya, ada yang nanya-nanya gue berapa kali kemarin ketemu teman gue, dia bilang, "Dem, teman gue ada yang mau ngambil nih katanya." Terus ambil diving khusus maksudnya ya? Iya, khusus maksudnya ya. Terus dia bilang, in the end gue udah jelasin panjang lebar nih, gue kenal lu deket, udah tahu isi apa, isi kepala lu gimana buat ngedukasi orang segala macem. Tapi kalau dia jawabnya mahal, itu gimana, Dam? Oh gitu. Kalau gue sih gue bilang ya,
secara angka memang tidak kecil. Diving itu bukan hobi murah, yes. Akan tetapi sifatnya yang kalau buat gua, kita harus nganggap ini seperti investasi. Bukan seperti dive certification memang investasi. Dive certification memang investasi. Karena kalau kita ngomong dive certification yang bukan dive professional, kan tidak ada luarsanya. Dan lu ketika diving, lu bakal ketemu orang yang diving nggak mungkin orang yang biasa aja. Diver itu nggak mungkin orang biasa aja, nggak mungkin orang sembarangan. Ya pastilah orang yang orang yang berpikir untuk bagaimana menikmati hidup lebih dari orang lain tentunya bukan orang biasa. Networking, jujur aja gue sayap gue itu berkembang jauh lebih lebar ketika masuk dunia diving. Ya. Dunia yang baru juga ya. Iya. Alamnya baru di bawah air. Orang-orangnya atau komunitasnya juga baru ya. Yeah. Tapi kembali lagi ke biaya tadi, ya di podcast yang lalu kan kita udah bicara juga mengenai biaya. Yeah. Ya, kita waktu itu bilangnya relatif. Tapi yang pasti sertifikat diving itu sifatnya investasi. Sepanjang hidup Yeah. Lifetime investment gitu ya. Kecuali mau ngambil level selanjutnya atau tetap specialty. Investasi lagi, maksudnya investasi untuk tetap. lifetime juga. Iya, lifetime. Ya kan, kalau level pertama kan 18 meter. Ya, kalau pengen lebih dalam lagi, melihat keindahan lebih banyak lagi, lebih indah lagi, mungkin seperti itu di tempat-tempat tertentu. Iya. Yang lebih dari 18 meter lebih indah daripada kurang. Jadi ngambil sertifikat lagi yang lebih baik atau yang lebih tinggi levelnya sehingga bisa diving lebih dalam. Yeah. Itu investasi lagi, lifetime juga kan. Betul. Nah, gitu kan. Dan kalau kita ngomong dive gear, dive equipment, ya itu jatuhnya kayak mobil nggak sih? Kayak mobil, kayak motor. Sebenarnya, maksudnya investasi ya, sifatnya investasi lifetime investment juga ya. Kalau dive gear, gue ngeliatnya bukan investasi yang macam properti gitu, yang lifetime, tapi yang modelan mobil. Kenapa? Karena ada penurunan nilai. Ya. Ada apa istilah ekonominya tuh? Depresiasi. Depresiasi ya, itu. Depresiasi. Ada depresiasi. Cuman ya long lasting juga. Lu sekali beli, lu beli mas, kecuali lu pengen ganti gaya, berapa lama sih tahan? Masker ya. Lama banget. Ya sebenarnya kalau orang ingin menganggap lifetime investment juga bisa. Bisa. Walaupun tiap tahun ada perawatan. Ya artinya banyak kok orang yang punya dive gear itu dari mulai belajar diving sampai kapanpun dia diving sampai udah nggak diving lagi tetap dive gear-nya masih bagus banyak. Jadi kalau pabrikan itu selalu bilang bahwa this is lifetime investment. Tapi banyak juga diver yang suka ngikutin mode. Itu. Ya gitu kan. Itu. Jadi punya masker bagus. Wah, pengen model yang lebih bagus. Beli lagi masker yang baru karena ingin lebih baik atau ingin ngikutin model mungkin atau apa gitu ya. Bisa juga gitu. Bisa, boleh. Memang ada beberapa merek peralatan juga memang yang ngikutin mode gitu loh. Bentuknya, warnanya dan seterusnya gitu ya. Ada yang seneng pink semua. Mulai dari ini ya. Tapi bisa begitu. Jadi terserah mau berpikirnya alat itu sebagai long term investment bisa, mau untuk lifestyle juga bisa. Nah, gitu ya. Gitu. Itu dari sisi peralatan ya. Sisi peralatan. Apalagi, Dam, kenapa kita pengen diving nih? Atau kita senang sama diving? Jujur ya, kalau kita gini deh, kalau gue menyejajarkan mindset gue ke mindset orang-orang, mungkin gue bisa mancingnya pertama pakai gini sih. Sayap gue melebar, mulai menyentuh banyak centang biru di Instagram, menyentuh para centang biru di Instagram. Itu apalagi kalau bukan gara-gara diving. Oh gitu ya. Maksudnya gimana? Banyak centang biru yang lihat gitu ya? Bukan. Gue kenal para centang biru. Kenal. Gue jadi kenal. Kenal ya. Jadi temenan sama para centang biru gara-gara diving. Iya.
Oh, ada yang lebih seru lagi. Gue punya cerita dulu. Gue punya saudara sepupu dapat istri dari dia cerita bahwa dia diving. Bukan sama-sama diver, bukan. Jadi dia ceritanya di suatu terminal transportasi lagi baca buku diving. Ada cewek ngeliat, terus diajak ngobrol. Nah itu gitu, wah ini diving gini. Nah ya gitulah cerita lanjutnya. Akhirnya jadi gitu dan seterusnya. Jadi itu juga bisa begitu gitu. Jadi karena dunia diving kan dunia yang memang tidak semua orang berada di situ ya. Iya betul. Ya, jadi bagi kita yang juga sudah diving juga tentu excitementnya selalu ada, dan lokasi-lokasi baru, bahkan lokasi yang udah sering kita datang itu selalu ada hal baru yang menarik, yang menggugah lah istilahnya seperti itu ya. Menggugah, bukan menggugah selera tapi menggugah semangat ya, menggugah semangat dan menggugah kekaguman kita lah pada alam gitu ya. Betul. Gitu. Ya, dan kalau kita ngomongin konsep yang lagi booming beberapa tahun kebelakangan ini, terutama di masa pandemi, mindfulness. Pernah dengar nggak, Mas? Mindfulness. Apa tuh? Mindfulness ini satu konsep yang gue bungkusnya gimana ya? Intinya adalah how to be mindful means how to be present. How to be present right here, right now. Jadi nggak anxious gara-gara masa depan, tapi juga tidak terbawa sama trauma di masa lalu. Jadi kita hidup untuk hari ini. Be present. Itu supaya hidup kita lebih peaceful. Jadi menikmati lah ya. Iya. Menikmati hidup pada hari ini, apa yang ada kita punya sekarang seoptimal mungkin. Gitu. Maksimal mungkin. Dan buat gua udah mengkonfirmasi hal ini ke teman gua yang lain. Diving itu satu kegiatan yang sangat mindful sih. Yeah. Satu kegiatan yang mungkin kalau gue kemarin hasil refleksi gue adalah karena ketika kita diving, kita terjun ke satu lingkungan yang bukan habitat kita. Ya, betul. Dan kita menggunakan alat untuk bisa tetap bertahan. Ya. Jadi kita secara mau tidak mau, suka tidak suka, kita disadarkan, nih, lu tuh manusia terbatas. Betul. Jadi ya mawas diri aja. Betul. Jadi itu banyak sisinya ya. Selain sisi buat diri sendiri, dalam arti kata, saya tanya teman-teman juga buat ketenangan. Saya diving karena supaya lebih tenang, supaya lebih itu tadi mawas diri. Juga bisa dalam versi bisa lebih mensyukuri hidup gitu ya, lebih mewarnai hidup tuh dengan hal-hal yang baik, yang ini. Ya, saya sendiri memang salah satu alasan atau bukan alasan ya kenapa senang diving tuh karena emang ada suatu momen pada waktu kita diving yang tidak kita peroleh momennya di kehidupan kita di darat gitu ya. Ya kan kita kalau di darat itu tahu yang namanya gravitasi ya, kita jalan, kita berlari dan seterusnya, bahkan tidur itu karena ada gravitasi ya. Gitu ya. Nah, di diving itu ternyata ada suatu momen, yaitu momen yang kita tidak bisa dibilang tidak mengalami gravitasi ya, atau gravitasi zero gitu ya, atau ngambang gitu ya, gitu. Kita nggak menjejak di mana-mana, kita ngambang. Kalau kata orang-orang dulu kan, wah kalau mau dapat gravitasi zero itu hanya di luar angkasa, ya, atau pakai pesawat parabolik ini, gitu ya, bayar mahal itu ya. Rasanya kalau untuk bayar seperti itu kita nggak sanggup lah, belum bisa. Tapi ternyata dengan diving bisa memperoleh situasi tanpa bobot itu ya, zero gravitasi tanpa bobot, dan itu rasanya sesuatu experience atau suatu pengalaman yang ya luar biasa. Kalau banyak orang bilang nggak bisa diceritakan pengalamannya, harus dilakukan sendiri gitu biar tahu gitu ya ininya bagaimana, rasanya bagaimana gitu, sensasinya bagaimana gitu ya. Dan kuncinya diving kan satu, napas. Ya, napas ya. Jadi kalau balik ke mindfulness, banyak orang yang beranggapan bahwa mindfulness means
meditasi yoga. Ya, salah satu itu ya. Tidak salah. Ya. Tidak salah. Cuman nggak cuman pakai meditasi ataupun yoga. Betul. Justru dengan kita diving, kita fokus ke napas kita. Ya. Itu kan meditasi juga. Betul. Setuju saya. Di kondisi apa kita manusia menyadari bahwa kita napas, menyadari napas kita kayak gimana kalau bukan di diving. Itu ya. Jadi kalau diving kan yang kita dengar hanya suara napas, gelembung napas kita, ya suara napas dan gelembung napas kita. Itu yang utama, yang lain sunyi ya, mungkin ikan atau koral ada suaranya sedikit. Itu juga nggak akan pernah dirasakan atau nggak akan pernah didengarkan orang yang tidak melakukan diving ya. Ini orang diving tuh ada suara koral, kadang-kadang suara blooming dari koral, suara ikan makan koral dan seterusnya. Tapi yang pasti napas. Nah, memang betul, saya sendiri juga salah satu alasan kenapa diving karena terapi. Terapi ketenangan, terapi ritmik, napas, gelembung dan seterusnya. Ini di suasana yang hening dan suasana yang sekaligus excitement, sekaligus adrenalin dalam suatu situasi yang sama. Itu saya rasa suatu pengalaman, ya kita sebutnya pengalaman apa? Pengalaman spiritual. Iya, pengalaman spiritual. Nah, spiritual ya, yang tentunya baru atau tentunya berbeda dengan kalau kita berada di darat. Karena jujur, gue nggak tahu lu ngalamin apa nggak, tapi yang jelas kalau gue, kenapa gue sangat suka night dive? Ya. Karena gue ketika day dive sama night dive, konsumsi udara gue jauh lebih hemat di night dive. Ya. Dan di night dive settingan gue pokoknya mostly udah on trim, fokus ke cahaya dari torch. Itu gue tenang banget. Beneran meditative state, on a meditative state. Setiap kali night dive meditative state. Artinya dengan night dive kita lebih tenang ya, lebih tenang, kemudian lebih fokus. Iya. Karena yang kita lihat cuman saya center ya, fokus. Kalau siang hari kan banyak distraction, kemana-mana kita bisa lihat. Kalau diving malam itu ya cuman fokus di cahaya center, mungkin ya sebesar ini atau ya tergantung senternya, paling-paling 1 meter bundar gitu ya. Iya, betul. Nah, situ aja. Memang itu setuju saya, itu momen undercoat meditasi yang menurut gue sangat menarik gitu, karena campur excitement, campur keingintahuan, ada was-wasnya juga mungkin sedikit. Nah, seperti itu. Tapi menariknya adalah terbukti ketenangan gue terbukti ketika night dive itu di Wakatobi. Waktu itu di Roma kita night dive, gue lagi on trim, lagi anteng banget. Kebetulan deket Batam memang. Deket Batam. Roma itu kalau Batam lumayan loh, 20 meter loh. 20-an? Ya, 20-an? Ya. Di tengah koral-koral gitu kan. Gue lagi on trim, lagi kalem. Tiba-tiba muter di tempat. Gitu ya. Washing machine. Wah. Washing machine night dive. Tapi gue kalem. Ini ya, kalem aja, tenang ya. Kalem. Kayak ini ya. Kayak malah pas itu kayak loh, kok seru, kok lucu. Dan kita akhirnya udah kondisi begitu, ya udah kita menuju safety stop. Pegangan sama tali mooring, cuman gue kayak nggak ada paniknya sama sekali. Ya intinya lebih ke dalam ya, ke dalam diri kita sendiri ya. Betul. Gitu ya. Betul. Kita lebih mengerti ke dalam dan seterusnya gitu. Jadi tidak terlalu distract sama yang luar, kepanikan keluar segala macam. Bener. Ya. Bener. Dan diving buat gue sangat merepresentasikan hidup sih. Gitu ya. Sangat merepresentasikan hidup. Kita di diving buat gue nggak boleh berhenti belajar. Nggak boleh. Kenapa tuh kira-kira menurut lo? Dunia diving sedalam ini. Dunia diving sekompleks ini. Maksudnya sama apa? hidup. Supaya bisa lebih dalam, supaya lebih jauh, supaya lebih atau gue tahu supaya lebih menikmati. Itu ya. Ya contoh paling gampang. Basicnya memang gue orangnya curious, pengen tahu. Bahkan sebelum gue jadi dive pro aja gue udah kepikiran. Ini apa. Paling gampang. Dive gear. Ya.
oke, gue mau milih mask yang kayak gimana, research, cari perbandingan, Iya. regulator, cari perbandingan, fins, cari perbandingan. Dan kalau kita tarik lebih jauh lagi ke sebelum gue ngambil, agency. Gitu ya. Agency, gue sebelum ngambil, gue research dulu. Iya. Sama dong tentunya gitu. Research dulu gue. Oke, nanti kita cerita lebih detail lagi Dam Nah. mengenai tadi kan bahwa diving kita perlu course ya. Kenapa diving dan kita perlu course kalau pengen diving. Habis itu nanti kita coba bicara lagi mengenai agensi ya. Oke, kita break bentar ya. Wait. Tapi intinya, kami di sini pengen banget ngajak kalian. Ayo diving. Memang bukan untuk semua orang, dalam arti tidak semua orang bisa diving terkait sama kondisi kesehatan. Cuman kalau memang lu badan dikasih sehat, kenapa tidak lu nyobain? Ya. Jadi kalau pengen tahu bisa juga trial ya. Ya, trial. Karena kita di diving, di standar diving juga ada namanya tandem diving atau try diving atau discovery diving. Artinya kita cuma nyoba diving, belum mau ngambil license, pengen coba itu. Nah boleh juga nanti, tapi kalau coba diving saya sarankan harus dengan instruktur yang baik. Betul. Dengan orang yang kita kenal. Betul. Sehingga memberikan pengalaman yang sebenarnya. Betul. Bukan pengalaman sebaliknya. Betul. Gitu kan. Ya kalau cuman masuk air tanpa perencanaan dan tanpa didampingi instruktur yang baik, takutnya nanti malah salah lagi. Betul. Malah apa istilahnya trauma ya itu. Jadi iya, betul. Belajar atau coba try diving atau tandem diving atau discovery diving itu di dive center yang benar-benar memang baik. Itu ya. Iya. Orang diving tentunya perlu alasan ya. Iya. Dan kita sebenarnya juga perlu tahu juga alasan kita, dari mungkin sesimpel hanya curiosity atau keingintahuan. Iya, betul. Atau bisa juga ingin lihat pemandangan, betul. keindahan pemandangan, atau sampai ke yang masalah sangat pribadi yang tadi sampaikan Adam, di mana kita lebih seperti meditasi dan untuk introspeksi diri. Gitu ya. Intinya kalau dari gue, kita udah tinggal di Indonesia, sudah diberkati dengan alam yang kayak begini. Indonesia tidak hanya Jakarta, Indonesia tidak hanya Pulau Jawa, Sabang sampai Merauke. Indonesia tidak hanya hiburan-hiburan perkotaan. Niangas sampai Pulau Rote. Coba explore alam Indonesia. Betul. Coba explore alam Indonesia. Ya, itu juga ya. Jangan orang asing aja yang mengeksplor Indonesia. Aduh, jangan orang asing saja yang dapat duit dari keindahan Indonesia. Gini, satu yang gue gatel banget adalah kenapa sih kita sebagai orang Indonesia selalu ketar-ketir. Baru setelah ada kejadian nih yang apa lagu sayangnya ya. Oh, diambil orang. Giliran mau diambil orang baru lu ketar-ketir. Iya. Ada satu dive site itu yang di utara itu. Nah, yang diambil apa gimana nggak tahu ya, itu urusan politik ya, tapi nyatanya di negara tetangga itu Pulau Sipadan itu sekarang jadi salah satu lokasi dive site mereka yang nomor 1. Wah. Pernah dengar kan? Pulau Sipadan Lingitan. Nah, itu jadi spot diving nomor 1 di negara tetangga kita sekarang. Gitu. Ya jangan sampai ya. Jangan sampai yang lain-lain. Gitu. Intinya, lu orang Indonesia, lu dikasih sehat, cobain diving lah, hayu. Ya. Kita rajai. Kita jadi raja di tempat sendiri lah. Betul. Jangan orang lain, betul. Orang-orang negara lain pada lomba-lomba kemari, Cuk. Jauh-jauh ya. Jauh-jauh kemari, kok kitanya enggak. Daripada kita jalan-jalan ke luar negeri mahal-mahal. Ya sekarang diving sebelah rumah nih, kalau saya sering sebut Pulau Seribu itu our backyard. Iya sih. Iya, ini kebun belakang aja gitu untuk menikmati diving, keindahan Indonesia dengan diving. Cuman gue lupa mau ngomong, ya udahlah. Intinya ayolah, ngapain kita ngejar keluar negeri mulu? Ngapain kita bilang oh harga segitu mah gue bisa pergi ke luar negeri gini-gini? Mohon maaf, beda.
experience-nya beda. Oke. Gue bingung sih mau ngajak kalian diving kayak gimana, cuman Ya, lakukan aja. Coba rasakan nanti bagaimana. Apakah benar yang kita sampaikan? So spiritualnya kah kegiatan diving itu? kalau para deep divers yang lain juga bisa memberikan opininya gimana caranya kita supaya bisa mengajak teman-teman kita yang non diver untuk Diving ya. menjadi diver. Mhm. Silahkan di-share di komen juga. Oke. Oke, untuk Yap. episode kali ini kita ngomongin sampai sini. Next episode kita bakal ngomongin soal agency, pemilihan agency. Penting. Karena tadi kita udah bahas sedikit bahwa gue apa-apa research, gue curious apa-apa research termasuk pemilihan agency di awal-awal. Di episode berikutnya kita tanyakan Adam bagaimana risetnya, seberapa jauh beliau riset dan apa hasil risetnya mengenai waktu mau belajar diving. Ya, gitu ya. Oke? Oke. Jangan lupa like and subscribe ya. Tunggu di episode berikutnya segera muncul. Sampai ketemu. Out.